Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pertanian, selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm yang akan memberikan tips-tips praktis untuk sukses dalam menanam cabai. Pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sebelum kita bahas rahasia sukses dalam menanam cabai, mari kita pahami konsep etiolasi terlebih dahulu. Etiolasi adalah proses pemanjangan sel pada tanaman akibat produksi auksin, hormon tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan. Namun, tanaman yang tumbuh terlalu tinggi dapat menjadi rentan terhadap penyakit. Tanaman cabai yang tumbuh terlalu tinggi menandakan tanaman tumbuh terlalu subur, sehingga jaringan pada tanaman banyak kandungan airnya. Tanaman cabai yang kuat dan kokoh tinggi berisi harusnya jaringan dinding selnya tebal, sel kayunya lebih dominan. Tanaman cabai yang jaringan kayunya tipis akan rawan terkena penyakit serta layu dan busuk batang. Bagaimana kita mengatasi hal ini? Simak terus ya. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa pengolahan lahan adalah kunci keberhasilan tanaman. Dengan membuat bedengan dan menabur dolomit secara merata. Setelah menabur dolomit, sertakan pupuk dasaran berupa pupuk kandang ayam sebanyak 40 karung, SP36 50 kg, dan NPK 16-16-16 dari Yamarila 50 kg. Ketiga bahan ini kemudian dicampur menjadi satu, lalu tabur tepat bagian tengah permukaan bedengan. Sebagai tambahan, gunakan agensi hayati Mycovir sebanyak 1 kg dan pembenah tanah yang mengandung asam humat Power Soil sebanyak 1 kg yang dicampur menjadi satu. Kemudian, sebelum menutup menggunakan plastik musa, siram permukaan bedengan yang sudah terdapat pupuk dasaran tadi dengan M21 Decomposer dengan takaran 5 tutup botol, Trichoderma 2 sendok makan, dan tetes tebu atau molase 5 tutup botol yang dicampur dan dilarutkan ke dalam 20 liter air. Setelah itu, baru tutup dengan menggunakan plastik musa. Bedengan yang sudah diolah dan sudah tertutup plastik musa dilakukan pendiaman minimal selama 4 minggu sampai lahan sudah ditumbuhi rumput. Cara ini tujuannya adalah untuk menghomogenkan pupuk dasaran yang diberikan dengan tanah. Semakin lama pendiaman, proses fermentasi berjalan dengan baik. Jadi, mikroba tanah sudah siap. Sebelumnya, kondisi plastik musa masih dalam kondisi utuh atau belum dibuat lubang tanam. Setelah minimal 4 minggu, baru membuat lubang tanam dan langsung melakukan penanaman. Jarak tanam antar tanaman cabai sekitar 25 cm x 25 cm. Ini jarak tanam yang rapat. Inilah yang menjadi salah satu faktor tanaman menjulang tinggi. Tanaman cabai ini mengalami etiolasi. Jarak tanam yang terlalu dekat ini membuat tanaman akan kebutuhan cahaya matahari semakin minim. Cabang tanaman saling bersentuhan, jadi terlihat rimbun. Dengan begitu, tanaman dipaksa menangkap rangsang cahaya matahari dengan tumbuh ke atas. Beda halnya bila jarak tanamnya renggang, intensitas cahaya yang masuk optimal dan sirkulasi udara lancar. Perawatan tanaman dengan nutrisi yang tepat juga menjadi faktor utama. Spray pertama kali dilakukan ketika tanaman mulai berumur 8 hari setelah tanam. Menggunakan kalsium KALH sebanyak 2 sendok makan per 16 liter air. Ini dilakukan untuk menjaga dan memperkuat jaringan tanaman. Pengaplikasian KALH ini cukup 1 kali dan diaplikasikan secara tunggal, tidak ada campuran bahan lain. Fase generatif, spray nutrisi dan fungisida serta insektisida pun juga diaplikasikan secara terpisah. Nutrisi yang dipakai adalah Mordenfol, Vitarons, Biotogrow, dan Kalinet. Dosis yang digunakan sekitar 2 tutup botol. Bahan tersebut dicampurkan menjadi satu, dilarutkan dalam 16 liter air,
dan diaplikasikan melihat kondisi cuaca. Bila cuaca panas, cukup 1 minggu sekali. Jika cuaca terlihat mendung, 1 minggu bisa 2 kali. Untuk penyempraian fungisida dan insektisida bisa dilakukan saat melihat kondisi tanaman. Dari segi waktu, terlihat lebih rugi karena pengaplikasian spray nutrisi dengan spray fungisida dan insektisida diaplikasikan secara terpisah, tetapi akan lebih efektif terlihat dari kondisi tanaman produktivitasnya masih cukup tinggi dan penyerangan penyakit busuk batang, layu, dan antraknosa minim, serta serangan hama juga hampir tidak ada. Karena tujuan dari awal adalah supaya efektif dan tepat sasaran. Pentingnya pengocoran tidak bisa diabaikan. Lakukan aplikasi kosor di usia 15 hari setelah tanam menggunakan Ultradap dengan dosis 2 sendok makan, pupuk Blaukron dari Ben Mayer dengan dosis 5 sendok makan, kemudian dilarutkan ke 20 liter air dan diaplikasikan 7 hari sekali sampai tanaman menjelang fase generatif di umur 45 hari setelah tanam. Ini hanya dilakukan pada fase vegetatif, dan di fase generatif cukup menggunakan pupuk susulan dengan pupuk Blaukon dan Novatek dari Ben Mayer yang diberikan di lubang susulan berjarak 1 jengkal dari lubang tanam. Dosis per lubang susulan cukup 2 sendok makan. Dikarenakan jarak tanam yang dekat, perempelan pada tunas anakan bawah cabang Y menjadi strategi pencegahan yang efektif terhadap serangan patogen akibat kelembapan permukaan tanaman. Jadi, kesimpulan dari tips ini adalah pemilihan jarak tanam yang tepat, pengolahan lahan yang baik, dan perawatan tanaman dengan nutrisi yang sesuai dapat menciptakan tanaman cabai yang tinggi, sehat, dan produktif. Terima kasih telah menyimak tips kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi pertanian terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat bercocok tanam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.